Lulusan universitas daerah itu cuma jadi beban organisasi. Semuanya tahu, kan? Rian Wijaya berkata sambil tersenyum, mengangkat gelasnya. Para karyawan baru menundukkan kepala. Anggota tim lainnya tersenyum canggung. Wajah karyawan baru yang menjadi sasaran pucat pasi. Di bawah meja, tangannya gemetar. Tepat pada saat itu, Citra bangkit dari kursinya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Pintu ruangan terbuka. Saat Baskara Prawiro, Kepala Divisi Etika dan Audit Perusahaan, masuk, senyum sinis di wajah Rian menghilang. Tangannya yang memegang gelas perlahan turun. Malam itu memulai perubahan segalanya. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Sebelum cerita dimulai, silakan subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya ingin mengunjungi Anda dengan hati dan mengucapkan terima kasih. Mari kita mulai cerita hari ini. Lulusan universitas daerah adalah beban bagi organisasi. Tangan yang memegang mikrofon tidak goyah. Rian Wijaya berdiri di tengah aula perjamuan dan mengucapkan kalimat itu dengan suara tawa. Seolah-olah itu adalah kalimat yang sudah lama ia siapkan, ia mengucapkannya tanpa ragu. Tentu saja, ini hanya bercanda, haha. Tapi kalian semua tahu kan, ada kebenaran dalam setiap candaan. Aula menjadi riuh. Beberapa orang tertawa canggung, beberapa lainnya mengangkat gelas ke bibir mereka. Ada juga yang bertepuk tangan. Suaranya keras, tetapi tatapan mata mereka berbeda-beda. Ini adalah aula perjamuan sebuah hotel di pusat kota Jakarta. Cahaya dari lampu gantung menyinari setiap meja secara merata, dan piring-piring prasmanan tertata rapi di atas taplak meja putih. Ini adalah acara penyambutan karyawan baru. Acara ini diadakan pada waktu yang sama setiap tahun sejak perusahaan didirikan, dan tahun ini 12 karyawan baru mengisi kursi. Rian Wijaya, manajer tim sumber daya manusia, SDM, menjadi pembawa acara. Dia pandai tampil di atas panggung. Saat memegang mikrofon, dia bisa membaca suasana, menciptakan tawa, dan menarik perhatian. Hari ini pun sama. Sejak kalimat pertamanya, ia menguasai aula dan berhasil memancing tepuk tangan 3 kali. Orang-orang mengikutinya. Namun, di salah satu sudut meja, ada seseorang yang meletakkan gelasnya. Dia adalah Citra Lestari. Dia adalah seorang staf kontrak di tim SDM yang bertanggung jawab atas pelatihan. Dia juga orang yang telah menangani sebagian besar persiapan acara penyambutan. Pengiriman undangan, penataan meja, koordinasi urutan acara, penyesuaian menu. Tangan Citra ada di balik kelancaran acara hari ini. Tapi sekarang, dia bukan penyelenggara. Dia hanya seseorang yang duduk dan mendengarkan. Tangannya yang telah meletakkan gelas beralih ke kertas catatan di atas meja. Citra mengambil pulpen dan menulis. Waktu, pembicara, pokok pembicaraan. Perkataan Rian terus berlanjut. Hadirin sekalian, perusahaan kita berorientasi pada kinerja. Kami lebih melihat apa yang bisa Anda lakukan daripada dari mana Anda lulus. Jadi, saya akan jujur. Orang dengan spesifikasi yang kurang harus membuktikan diri 2 kali lipat. Itulah kenyataannya. Para karyawan baru terdiam. Wajah ke-12 orang itu berbeda-beda. Ada yang mengangguk, ada yang minum air, ada yang menunduk. Satu orang tersenyum, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Citra mengamati wajah-wajah itu. Siapa yang tertawa, siapa yang cemberut, siapa yang menundukkan kepala, peta reaksi itu perlahan terisi di kertas catatannya. Rian berkeliling aula dengan mikrofon di tangan, setiap langkahnya penuh percaya diri. Dia bergerak seolah tahu bahwa dialah standar di ruangan ini. Hari ini, di antara para karyawan baru, ada beberapa yang berasal dari universitas daerah, kan? Coba angkat tangan. Suasana di aula menjadi tegang. Tidak ada yang mengangkat tangan. Rian tersenyum. Sepertinya semua malu, ya? Tidak apa-apa. Tidak perlu malu. Yang memalukan itu kalau tidak ada hasil. Tawa pecah. Meskipun tawa itu dipaksakan, suaranya cukup keras. Rian kembali ke tempatnya dengan ekspresi puas. Tepuk tangan mengikutinya. Citra tidak bertepuk tangan. Pulpennya bergerak di atas kertas catatan. Acara penyambutan berlangsung selama 2 jam. Selama waktu itu, Citra lebih fokus pada pengamatan daripada penyelenggaraan. Cara karyawan lama menanggapi pernyataan Rian,
Sudut pandang para karyawan baru saling melirik, siapa yang tertawa lebih dulu, dan siapa yang menghapus senyumnya. Citra sudah tahu semua itu adalah cerminan dari organisasi ini. Dia bergabung dengan perusahaan ini 1,5 tahun yang lalu. Kontrak pertamanya adalah 6 bulan. Perannya adalah merapikan materi pelatihan karyawan baru dan mengelola jadwal onboarding. Tampaknya sederhana. Namun, setelah masuk, ternyata berbeda. Materi pelatihan ada, tetapi tidak sistematis. Ketika karyawan baru masuk, senior akan duduk di sebelahnya dan menjelaskan secara lisan, dan isinya berbeda dari orang ke orang. Tidak ada standar serah terima, dan beberapa karyawan mengulangi kesalahan yang sama. Tingkat turnover tinggi. Terutama, banyak yang keluar dalam 3 bulan pertama. Citra melihatnya sebagai masalah struktural. Bukan karena orang-orangnya jahat, tetapi tidak ada desain yang memungkinkan orang yang baru masuk untuk bisa beradaptasi. Dia mengubahnya secara diam-diam namun teliti. Dia membuat daftar periksa, onboarding. Dia merapikan urutan pelatihan untuk setiap jabatan. Dia membangun peta pelatihan yang memungkinkan orang melihat sekilas apa yang harus dipelajari pada minggu pertama, bulan pertama, dan hingga 3 bulan. Hasilnya terlihat dalam angka. Tingkat turnover, karyawan baru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Terdengar dari para manajer tim bahwa karyawan baru sekarang lebih cepat beradaptasi. Namun, hampir tidak ada yang tahu dari mana perubahan itu berasal. Ryan berkata dalam laporan akhir tahunnya, tim SDM telah merombak sistem pelatihan tahun ini. Itu saja. Menjelang akhir acara penyambutan, Ryan meletakkan mikrofon dan berkata kepada Citra, "Bu Citra, terima kasih atas kerja kerasnya mempersiapkan acara hari ini. Untuk seorang karyawan kontrak, ini sudah lebih dari cukup." Itu adalah ucapan yang dibumbui tawa. Kalimat yang dirancang agar terdengar seperti pujian. Namun, di dalamnya ada garis yang ditarik. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh seorang karyawan kontrak. Itu adalah ucapan yang menarik garis itu dengan ramah namun jelas. Citra tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Itu saja. Namun, di tangannya ada catatan malam ini. Waktu, tempat, pembicara, pokok pembicaraan, dan wajah 12 karyawan baru yang mendengarnya. Para karyawan baru merapikan tempat duduk mereka sambil saling melirik. Wajah mereka menunjukkan kebingungan tentang bagaimana memproses apa yang mereka dengar hari ini. Citra melihat wajah-wajah itu dan berpikir, jika suasana ini terus berlanjut, pelatihan bulan depan sudah gagal bahkan sebelum dimulai. Lampu aula masih terang. Lampu gantung menyinari meja-meja secara merata. Namun, apa yang bergerak di bawahnya tidak merata. Citra mengambil tasnya. Dia melipat kertas catatan itu dan memasukkannya ke dalam saku bagian dalam, lalu dia meninggalkan aula. Pagi setelah acara penyambutan. Begitu tiba di kantor, Citra mengeluarkan kertas catatan yang ditulisnya kemarin. Dia membentangkan selembar kertas A4 bersih di sebelahnya, dan mulai menyalinnya. Tanggal, tempat, pembicara, isi pernyataan, reaksi sekitar. Dokumen yang terorganisir per item memenuhi 1 halaman. Tidak ada satu kata pun emosi yang masuk, hanya ada fakta. Kantor tim SDM mulai terisi setelah jam 9 pagi. Citra selalu duduk di mejanya sebelum jam 8. Bukan karena dia suka ketenangan, itu karena dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri jika bukan pada waktu itu. Kantor setelah jam 9 pagi berbeda. Ketika Ryan datang, suasana berubah, perintah turun, prioritas diatur ulang, dan jadwal Citra harus diselesaikan di sela-sela itu. Jadi, 1 atau 2 jam di pagi hari adalah waktu bagi Citra untuk merancang dan membangun secara efektif. Pagi itu pun sama. Citra menyimpan dokumen yang dirapikannya semalam dan membuka file baru. Judulnya sederhana, Pemeriksaan Risiko Pelatihan Karyawan Baru Pasca Acara Penyambutan. Pekerjaan yang sebenarnya dilakukan Citra di perusahaan ini jauh lebih besar dari yang tertulis di jabatannya. Di kontraknya tertulis penanggung jawab pelatihan. Perannya adalah menjalankan orientasi karyawan baru dan mengelola materi pelatihan. Namun, kenyataannya berbeda. Sebelum Citra masuk, pelatihan karyawan baru di perusahaan ini disampaikan secara lisan. Senior memberitahu dan karyawan baru mencatat. Isinya berbeda di setiap tim, dan berbeda untuk setiap orang. Di beberapa tim,
Mereka ditempatkan di pekerjaan sebenarnya dalam 2 minggu, dan di tim lain, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan setelah sebulan. Banyak yang keluar, terutama dalam 3 bulan pertama setelah masuk. Citra melihat pola itu dan mulai mengubah strukturnya. Dia membuat daftar periksa, onboarding, untuk setiap jabatan. Dia merangkum sistem apa yang harus diakses, siapa yang harus ditanya tentang apa, dan item apa yang harus diperiksa terlebih dahulu. Dia membuat peta pelatihan, dia memvisualisasikan apa yang harus dipelajari secara bertahap dari hari pertama hingga 3 bulan. Dia merapikan standar pembagian tugas per departemen. Dia memperjelas sejauh mana karyawan baru bisa bekerja dan dari mana mereka memerlukan konfirmasi. Dia tidak berhenti di situ. Ketika para manajer tim bertanya, "Bisakah Anda merapikan hal seperti ini juga?" Citra tidak menolaknya. Daftar periksa persiapan rapat, standar penulisan laporan, proses kontak dengan mitra eksternal. Seiring permintaan itu menumpuk, dokumen yang dibuat Citra menjadi standar kerja di berbagai departemen perusahaan. Namun, secara resmi, itu bukan apa-apa. Pukul 10 pagi, Rian tiba. Bahkan sebelum duduk, dia memanggil Citra. "Bu Citra, jadwal pelatihan karyawan baru bulan ini sudah dirapikan?" "Ya, akan saya bagikan sore ini. Dan rapikan umpan balik dari acara penyambutan kemarin dan laporkan, bagaimana suasananya." Citra mengangguk. Beberapa saat kemudian, Rian menambahkan, "Pernyataan saya kemarin mungkin terdengar agak keras, tapi itu hanya untuk motivasi. Itu dimaksudkan untuk meredakan ketegangan para karyawan baru, jadi tolong tulis seperti itu di laporan." Citra tidak menjawab. Dia menatap catatannya dan setelah beberapa saat berkata, "Akan saya pastikan." Sore itu, Citra mulai mempersiapkan pelatihan karyawan baru yang dijadwalkan. Rapat itu dihadiri oleh Rian dan 2 manajer tim dari unit lain. Citra menampilkan materi yang telah disiapkannya di layar. Jadwal pelatihan bulan ini, status penempatan perjabatan, status kemajuan, onboarding, item-itemnya rapi. Rian melihat sekilas materi itu dan berkata, "Bagus sekali. Inilah sistem pelatihan yang dibangun tim kita tahun ini." Salah satu manajer tim mengangguk dan berkata, "Karyawan baru lebih cepat beradaptasi berkat ini. Tim kami juga jadi jauh lebih mudah." Rian tersenyum. "Saya juga banyak memberikan perhatian tahun ini." Citra menatap layar. Ujung jarinya berhenti sejenak di atas keyboard. Lalu dia beralih ke slide berikutnya. Dalam perjalanan kembali ke kantor setelah rapat, Citra berjalan ke arah tangga. Lorong itu sepi. Dia berhenti sejenak di dekat jendela. Di bawah terlihat tempat parkir perusahaan. Mobil-mobil terparkir rapi. Citra memikirkan hal-hal yang telah dibuatnya. Daftar periksa, peta pelatihan, standar pembagian tugas. Semua itu mungkin sedang digunakan di suatu tempat pada saat ini, di dalam dokumen panduan yang diterima karyawan baru pada hari pertama, di dalam standar yang menjadi acuan manajer saat membuat keputusan penempatan. Dan tidak ada nama Citra dimanapun. Mungkin itu bukan masalah, karena struktur itu berfungsi meskipun tidak ada nama. Tetapi masalahnya adalah, dalam situasi di mana tidak ada yang tahu siapa yang membangun struktur itu, jika seseorang merusaknya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Citra berbalik dari jendela. Dia kembali ke mejanya dan membuka laptopnya. Dia membuat dokumen baru. Dia mengetik judul, "Catatan kontribusi sistem pelatihan dan daftar hasil kerja." Bukan untuk meninggalkan jejak, tapi karena itu mungkin akan dibutuhkan nanti. Minggu kedua dimulai. Setelah acara penyambutan selesai, para karyawan baru tersebar ke departemen penempatan masing-masing. Daftar periksa, onboarding, yang dirancang Citra dikirim ke setiap tim. Para manajer menerimanya, membacanya sekilas, dan meletakkannya di samping meja karyawan baru. Tidak ada yang bertanya siapa yang membuatnya. Citra tahu fakta itu, dan dia juga tahu ke arah mana fakta itu sekarang menumpuk. Pada minggu itu, Citra menerima permintaan dari 3 departemen. Tim pemasaran memintanya untuk merapikan standar kerja bulan pertama setelah penempatan karyawan baru. Tim operasional meminta untuk menstandardisasi penulisan laporan. Tim dukungan manajemen meminta untuk merapikan sistem kontak dengan mitra eksternal. Citra menerima ketiga permintaan itu. Itu bukan jalur permintaan resmi.
Itu adalah permintaan yang diajukan para manajer secara diam-diam di lorong atau melalui pesan instan. Bu Citra kan jago soal beginian. Satu kalimat itu adalah inti dari permintaan tersebut. Selama jam kerja, dia menangani tugas-tugas yang diperintahkan Ryan, manajemen jadwal pelatihan karyawan baru, pembaruan materi orientasi, persiapan acara, dan setelah jam kerja, atau saat makan siang, dia menangani ketiga permintaan itu. Tidak ada upah lembur. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak ada dalam kontraknya. Ketika Citra pertama kali datang ke perusahaan ini, hanya ada 2 dokumen resmi terkait pelatihan. 1 lembar email panduan masuk, dan panduan tunjangan kesejahteraan. Itulah semua yang diterima karyawan baru pada hari pertama. Bagaimana mereka belajar setelah itu sepenuhnya bergantung pada tim tempat mereka ditempatkan. Jika mereka bertemu senior yang baik, mereka beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, mereka kebingungan. Perbedaan itu muncul dalam tingkat turnover 3 bulan. Butuh 2 bulan bagi Citra untuk membongkar struktur itu. Dia melakukan wawancara singkat dengan para manajer tim. Apa yang paling pertama harus diketahui oleh karyawan baru saat masuk? Dia mengumpulkan jawaban-jawaban itu, mengelompokkan hal-hal yang umum, mengklasifikasikan hal-hal yang berbeda di setiap tim, dan dia membuat sebuah struktur. Daftar periksa minggu pertama, onboarding, daftar hak akses sistem, panduan tentang siapa yang harus ditanya tentang apa selain atasan langsung, daftar tugas yang harus dikuasai dalam bulan pertama, daftar periksa 3 bulan. Ketika semua itu menjadi satu paket, bulan pertama para karyawan baru berubah. Waktu yang dihabiskan untuk kebingungan berkurang. Mengulangi pertanyaan yang sama berkurang. Waktu yang dihabiskan para manajer untuk pelatihan berkurang. Perusahaan merasakan perubahan itu, tetapi tidak menemukan sumbernya. Hanya beredar kabar bahwa karyawan baru belakangan ini sedikit lebih baik. Kamis sore itu, Ryan mengadakan rapat tim. Agendanya adalah laporan kinerja tim SDM kuartal ini. Ryan menampilkan slide di layar. Penurunan tingkat, turnover, karyawan baru tahun ini. Peningkatan kepuasan tim lain. Penyelesaian perbaikan sistem pelatihan. Bagian terbaik dari kinerja tim SDM tahun ini ada di sini. Kita berhasil membangun sistem pelatihan yang baik. Dan itu terlihat dari angkanya. Tepuk tangan terdengar. Singkat, tetapi tulus. Citra duduk di ujung meja rapat. Dia tahu bahwa namanya tidak ada di slide itu, dan dia juga tahu bahwa itu disengaja. Setelah rapat selesai, Citra kembali ke mejanya dan membuka komputer. Dia membuka riwayat modifikasi file dari dokumen-dokumen yang telah dibuatnya selama 2 bulan terakhir. Pembuat, tanggal modifikasi, isi modifikasi, catatan itu berbaris di layar. Semuanya adalah Citra. Dia mengambil tangkapan layar itu, menyimpannya. Nama filenya sederhana, rekam jejak. Jumat malam, Citra masih tinggal sampai larut. Dia sedang menyelesaikan dokumen sistem kontak mitra yang diminta oleh tim dukungan manajemen. Tidak ada orang lain di kantor selain Citra. 1 lampu neon berkedip. Di bawahnya, Citra menatap layar. Dia menyimpan dokumen itu dan menutup layar, dan berhenti sejenak. Apa yang akan terjadi jika struktur ini mulai goyah? Pikir Citra. Sistem ini sekarang berjalan karena ada Citra. Dalam keadaan di mana tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya, jika seseorang mulai merusak sistem itu, atau jika Citra sendiri menghilang dari posisi ini. Ucapan Ryan di acara penyambutan kembali terngiang. Lulusan universitas daerah itu beban. Untuk karyawan kontrak, ini sudah cukup. Citra tahu bahwa kata-kata itu bukan sekadar lelucon. Itu adalah standar yang membedakan siapa yang penting dan siapa yang tidak di dalam organisasi. Jika standar itu terus beroperasi, apa yang dibuat Citra pada akhirnya akan berada di bawah nama lain. Citra mengambil tasnya, mematikan lampu, keluar dari lorong. Dia sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan terjadi minggu depan. Dan hal-hal yang harus disiapkan sebelum gambaran itu menjadi kenyataan. Lift terbuka. Citra melangkah masuk. Pintu tertutup. 10 hari telah berlalu sejak acara penyambutan. Selama waktu itu, sesuatu telah berubah. Dengan cara yang tidak terlihat, namun jelas. Semuanya dimulai dari pesan instan internal. Di ruang obrolan grup per departemen,
kalimat pembersihan lini universitas daerah beredar seperti lelucon. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menulisnya. Tetapi ketika kalimat itu muncul, tidak ada yang menghentikannya. Emoji tertawa ditambahkan, dan kata-kata lain menyusul. Salah satu karyawan baru di ruang obrolan itu membacanya, dan tidak memberikan reaksi apapun, hanya meninggalkan tanda telah dibaca. Dan sepanjang sore itu, dia hanya menatap layar di mejanya. Citra tidak melihatnya secara langsung. Namun, matanya yang telah mengamati para karyawan baru merasakan perubahan itu. Seorang karyawan baru yang diminta untuk memperkenalkan diri di ruang rapat tidak dapat menyelesaikan nama universitasnya. Suaranya mengecil di tengah jalan. Dia hanya menggumamkannya. Pada saat itu, Citra yakin. Jika suasana ini mengeras seperti ini, pelatihan sudah gagal bahkan sebelum dimulai. Sambil meninjau jadwal pelatihan minggu depan, Citra menambahkan satu item, pemeriksaan status keamanan psikologis dalam organisasi dan laporan risiko. Secara spesifik, isinya adalah sebagai berikut. Perubahan reaksi karyawan baru setelah pernyataan di acara penyambutan, sirkulasi pernyataan tidak resmi di pesan instan, dan dampaknya terhadap efektivitas pelatihan. Memasukkan item ini ke dalam laporan berarti mengangkat masalah ini melalui jalur resmi. Citra tahu reaksi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Rian tidak akan menyukainya. Mungkin dia akan berbalik menyerang Citra. Namun, item itu tidak dihapus dan ditulis ulang berulang kali, tetap seperti yang pertama kali ditulis. Selasa pagi, Rian memanggil Citra ke ruangannya. Dia menutup pintu dan duduk. Rian menampilkan item laporan yang ditambahkan Citra di layar. Ini apa? Ini adalah item risiko lingkungan yang dapat memengaruhi efektivitas pelatihan karyawan baru. Anda membicarakan pernyataan di acara penyambutan, kan? Citra tidak menjawab. Itu hanya lelucon. Dimaksudkan untuk mencairkan suasana, dan para karyawan baru juga tahu itu. Seorang karyawan baru tidak dapat menyebutkan nama universitasnya saat wawancara penempatan. Saya mencatat situasi itu. Ekspresi Rian mengeras. Hening sejenak. Lalu dia berkata, Bu Citra, jika Anda ingin bertahan lama di perusahaan ini, jangan bersikap terlalu sensitif, terutama sebagai karyawan kontrak. Kata-kata itu adalah peringatan. Dibungkus dengan ramah, tetapi strukturnya jelas. Jika Anda mengangkat masalah, posisi Anda akan terancam. Citra mengangguk. Saya mengerti. Tetapi saya akan tetap mengajukan item laporan ini. Rian menatap Citra sejenak, lalu berkata, lakukan sesuka Anda. Citra keluar dari ruangan. Setelah keluar ke lorong, Citra berhenti sejenak. Dia merangkum apa yang baru saja terjadi. Rian telah memberinya pilihan, menutupi masalah dan mempertahankan posisi, atau mengangkat masalah dan kehilangan posisi. Itulah struktur pilihan yang diberikan kepada karyawan kontrak. Dan selama struktur itu berfungsi, apa yang dialami para karyawan baru saat ini akan terus berlanjut. Bukan hanya sekali, tetapi setiap tahun setiap kali karyawan baru masuk, Citra kembali ke mejanya, menyalakan komputer, membuka file laporan, dan memeriksa item tersebut. Masih ada. Dia menyimpannya dan menutupnya. Sore itu, Citra makan siang sendirian. Dia duduk di sudut kantin perusahaan dan mengambil nampannya. Di meja sebelah, dua karyawan baru sedang berbicara dengan suara pelan. Dia tidak bermaksud mendengarkan, tetapi sampai ke telinga Citra. Jujur, waktu acara penyambutan, aku agak gimana gitu dengar ucapan itu. Aku juga. Tapi mau gimana lagi? Manajer kita kan orangnya begitu. Kayaknya lebih baik diam saja. Citra melanjutkan makannya. Dia tidak ikut campur dalam percakapan itu, tapi dia tahu apa arti kata-kata itu. Lebih baik diam saja berarti kepasrahan sudah dimulai. Orang-orang yang belum genap 2 minggu bekerja sudah mulai menyerah untuk menyuarakan pendapat mereka. Sambil mengembalikan nampan dan keluar, Citra berpikir, di mana arus ini harus diputus. Melawan dengan kekuatan bukanlah jawabannya. Meninggikan suara juga bukan jawabannya. Itu adalah cara yang diinginkan Rian, dan dalam cara itu, tidak ada struktur di mana Citra bisa menang. Yang dibutuhkan adalah standar. Standar yang sudah ada di dalam perusahaan, dan jalur untuk menerapkannya. Sambil kembali ke kantor, Citra mengeluarkan ponselnya.
Dia menggulir daftar kontaknya perlahan, berhenti di depan satu nama, Baskara Prawiro, Kepala Divisi Etika dan Audit Perusahaan. Citra melihat tanggal dia menyimpan nama itu. Bulan pertama setelah masuk, saat itu, dia hanya menyimpannya sebagai salah satu kontak darurat. Dia tidak tahu kapan akan menggunakannya. Tapi dia pikir lebih baik menyimpannya. Mungkin sekaranglah saatnya. Citra memasukkan ponselnya ke saku. Belum. Masih butuh persiapan lebih lanjut. Tapi arahnya sudah ditentukan. Lift tiba. Citra melangkah masuk. Pintu tertutup. Saat itu, dia sendirian. Dan itu sudah cukup. Acara kumpul-kumpul kedua diadakan pada hari Jumat minggu itu. Namanya adalah makan malam tim. Seluruh tim SDM dan beberapa manajer tim dari unit lain hadir. Tempatnya adalah ruang pribadi di sebuah restoran Indonesia dekat kantor. Ada 12 kursi, dan beberapa karyawan baru juga termasuk. Citra mempertimbangkan apakah akan hadir atau tidak. Tetapi tidak hadir bukanlah jawabannya. Jika dia menghindari acara itu, dia tidak akan bisa mencatat apapun. Dia pergi. Sekitar 30 menit setelah acara dimulai, suasananya sudah mulai mirip dengan acara penyambutan. Rian berdiri sambil mengangkat gelas. Itu adalah Toa. Dengan ekspresi santai khasnya, dia melihat sekeliling ruangan. Nah, hari ini kita bicara jujur saja ya, santai saja, tanpa formalitas. Orang-orang tertawa, mengangkat gelas. Orang-orang yang benar-benar bertahan lama di tim kita, kalau dilihat, ada kesamaannya. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara bertahan, bukan dari mana mereka berasal. Ada orang-orang yang mengangguk. Tapi jujur saja, ada juga orang yang dari awal sudah membawa beban. Tahu kan maksud saya? Kasus di mana nama universitas jadi beban. Tawa pecah. Tawa yang sama seperti saat acara penyambutan. Suara yang tidak bisa dibedakan antara dipaksa atau tulus. Seorang karyawan baru menundukkan kepala. Karyawan baru yang duduk di sebelahnya mengangkat gelas ke bibir. Tidak jelas apakah dia minum atau menghindar. Citra menurunkan tangannya ke bawah meja. Jarinya menekan layar ponsel. Aplikasi perekam suara terbuka. Dia menekan tombol. Rian melanjutkan. Kali ini, dia menunjuk seorang karyawan baru tertentu. Karyawan baru yang sama yang tidak dapat menyelesaikan nama universitasnya saat wawancara penempatan pada minggu pertama masuk. Hei, teman baru, kamu lulusan mana? Karyawan baru itu membeku. Ruangan menjadi hening. Tidak bisa bicara? Kalau malu, bilang saja malu. Itu titik awalnya. Tawa terdengar. Kali ini, lebih sedikit yang tertawa. Tapi tidak ada yang menghentikannya. Citra berdiri dari kursinya. Gerakannya alami. Tidak terburu-buru. Dan ekspresinya tidak berubah. Seperti orang yang baru saja berdiri dari kursinya. Pak Manajer. Rian menoleh. Pernyataan barusan memerlukan penjelasan menurut standar perusahaan. Ruangan menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang mengangkat gelas menurunkannya. Tatapan Rian berubah. Awalnya, kebingungan. Lalu dengan cepat ditutupi oleh senyum sinis. Bu Citra sensitif lagi ya? Apa ini standar perusahaan? Kita kan cuma ngobrol. Citra tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tanpa melihat layar, dia menekan sebuah nomor. Panggilan tersambung. Citra berkata, "Ayah, saya di sini, bisa jemput?" Pintu ruangan terbuka. Baskara Prawiro masuk, Kepala Divisi Etika dan Audit Perusahaan. Dia masih mengenakan dasi, dan di tangannya ada sebuah buku catatan kecil. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Tidak marah, tidak terkejut, tidak penasaran. Dia hanya datang. Orang-orang di ruangan itu mengenalinya. Satu atau dua orang setengah berdiri dari kursi mereka lalu duduk kembali. Rian menatap Baskara Prawiro dari tempat duduknya. Senyum sinis di wajahnya menghilang. Baskara Prawiro melihat sekeliling ruangan perlahan. Lalu dia mengangguk ke arah Citra. Itu saja. Citra duduk kembali. Baskara Prawiro mengambil tempat di salah satu sudut ruangan. Dia tidak meminta kursi. Dia hanya berdiri. Rian membuka mulut. Pak Baskara, ada urusan apa sampai ke sini? Baskara Prawiro tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya,
Dia melihat sekeliling ruangan sekali lagi. Wajah para karyawan baru, ekspresi para manajer, gelas-gelas di atas meja. Lalu dia menoleh ke Ryan dan berkata, "Bisa keluar sebentar?" Itu adalah permintaan. Tetapi bukan permintaan. Ryan berdiri dari kursinya. Dia keluar dari ruangan bersama Bhaskara Prawiro. Pintu tertutup. Orang-orang yang tertinggal di dalam ruangan saling memandang sejenak. Tidak ada yang berbicara. Seorang karyawan baru minum air dengan tenang. Karyawan baru yang sama yang ditunjuk oleh Ryan tadi. Citra melihat wajah karyawan baru itu. Ekspresi yang tadinya tegang sedikit mengendur. Belum sepenuhnya santai, tapi berbeda dari beberapa saat yang lalu. Itu sudah cukup. 15 menit kemudian, Bhaskara Prawiro masuk kembali ke ruangan. Ryan tidak ikut masuk. Bhaskara Prawiro berkata singkat, "Acaranya bisa diselesaikan di sini. Pak manajer pulang duluan hari ini." Tidak ada gumaman. Orang-orang mengangguk atau meletakkan gelas mereka. Secara alami, acara mulai dibubarkan. Citra merapikan tasnya. Bhaskara Prawiro berdiri di samping Citra. Dengan suara pelan, dia berkata, "Besok pagi bisa wawancara?" "Bisa. Jam 10. Citra mengangguk. Sambil keluar dari restoran, Citra merasakan udara malam. Dia merangkum apa yang telah dilakukannya hari ini. Dia tidak berteriak. Dia tidak berkelahi. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dan melakukan satu panggilan telepon. Itu mungkin terjadi karena ada persiapan. Ada catatan, ada rekaman, ada kontak. Persiapan itu menciptakan momen hari ini. Citra berjalan, tidak cepat. Hanya dengan kecepatannya sendiri, dia memikirkan bagaimana wawancara besok akan berjalan. Segalanya bisa berbalik. Ryan bisa merespons dengan cara yang berbeda. Tapi momen hari ini sudah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa diubah terkadang menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Sabtu pagi. Citra datang 1 jam lebih awal sebelum wawancara. Dia duduk di kafe dan memesan kopi. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Di dalamnya ada 3 hal: catatan pernyataan di acara penyambutan, tangkapan layar pernyataan tidak resmi di pesan instan, dan transkrip file rekaman suara tadi malam. Tidak ada satu baris pun ekspresi emosional, tanggal, tempat, pembicara, isi pernyataan, reaksi sekitar. Hanya itu. Citra memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam amplop, minum kopinya. Di luar jendela, jalanan Sabtu pagi sepi, jam 10 pagi di ruang rapat kecil perusahaan. Bhaskara Prawiro sudah ada di sana. Di atas meja hanya ada buku catatan dan pulpen. Tidak ada laptop, tidak ada dokumen. Begitu Citra masuk, dia mempersilakan duduk. "Terima kasih atas kerja kerasnya kemarin." Citra duduk. "Kalau ada materi yang sudah disiapkan, silakan berikan." Citra mengeluarkan amplop dan meletakkannya di atas meja. Bhaskara Prawiro membuka amplop dan melihat isinya sekilas. Sepertinya dia membaca dengan cepat, tetapi tidak ada yang terlewat. Setiap kali membalik halaman, dia berhenti sejenak. Setelah selesai membaca, dia meletakkan amplop itu, dan berkata, "Tersusun dengan baik." Pada saat yang sama, Ryan sedang menjalani wawancara terpisah. Wawancara itu dilakukan oleh staf dari tim Bhaskara Prawiro. Isinya adalah konfirmasi fakta berdasarkan materi yang diserahkan Citra sehari sebelumnya. Awalnya, Ryan bersikap defensif. Itu hanya lelucon. Dimaksudkan untuk mencairkan suasana, dan semua orang tertawa. Petugas itu mencatat di buku catatannya dan bertanya, "Apakah Anda melihat bahwa tawa berarti persetujuan?" Ryan terdiam sejenak. "Bukan begitu, maksud saya itu reaksi yang alami. Apakah menunjuk karyawan baru tertentu dan menanyakan asal universitasnya juga untuk mencairkan suasana? Apa masalahnya?" Di mana dalam standar penilaian rekrutmen perusahaan ada klausul yang menyatakan bahwa asal universitas dapat digunakan sebagai dasar untuk pernyataan publik. Ryan tidak bisa menjawab. Pukul 11 pagi, Bhaskara Prawiro melanjutkan wawancara dengan Citra. Dia melihat kembali materi itu dan bertanya, "Catatan ini, Anda tulis di tempat pada hari acara penyambutan, kan?" "Ya, rekaman ini dibuat di acara kumpul-kumpul kemarin." "Bagaimana Anda mentranskripsikannya?" "Saya mentranskripsikannya tadi malam."
Baskara Prawiro mencatat di buku catatannya. Anda bilang seorang karyawan baru tidak menyebutkan nama universitasnya saat perkenalan diri. Kapan dan di mana itu terjadi? Saat wawancara penempatan, Rabu sore minggu lalu. Bisakah Anda mengidentifikasi siapa karyawan baru itu? Citra berpikir sejenak. Saya rasa bukan saya yang berhak memutuskan untuk menulis namanya di sini. Tapi jika Anda memeriksa dengan petugas wawancara, Anda bisa mengidentifikasinya berdasarkan waktu. Baskara Prawiro mengangguk. Keputusan yang tepat. Menjelang akhir wawancara, Baskara Prawiro merapikan materi di atas meja dan berkata, berdasarkan konten yang Anda serahkan hari ini, saya akan meminta 3 hal paling lambat Senin pagi depan. Dia membuka buku catatannya. Untuk manajer tim Rian Wijaya, penulisan surat permintaan maaf resmi, pengajuan rencana pencegahan terulangnya kejadian, dan rencana untuk mengikuti pelatihan terkait, 3 hal ini. Citra mengangguk. Selain itu, kami juga akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, termasuk peserta acara penyambutan, dan para karyawan baru yang hadir di acara kemarin. Citra terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah dijamin tidak akan ada kerugian bagi para karyawan baru saat wawancara? Baskara Prawiro menatap Citra. Terima kasih sudah menanyakan itu. Kami akan menjaminnya secara eksplisit. Citra merasakan bahunya turun untuk pertama kalinya. Itu bukan berarti ketegangannya mereda. Itu berarti dia mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa dia tidak sendirian. Setelah wawancara selesai, Citra keluar dari ruang rapat. Lorong itu sepi, hari Sabtu, jadi tidak ada orang. Citra berjalan perlahan. Dia berpikir tentang bagaimana materi yang diserahkannya sekarang telah masuk ke jalur resmi. Bagaimana materi itu akan diproses bukan lagi masalah yang bisa diputuskan oleh Citra. Tetapi membuat materi itu, menyerahkannya, adalah keputusan Citra, dan keputusan itu menciptakan wawancara hari ini. Sinar matahari masuk dari luar jendela. Citra melihat cahaya itu sejenak, tidak lama, matanya silau. Sambil menuruni tangga, Citra memikirkan minggu depan. Bagaimana suasana kantor pada Senin pagi, bagaimana Rian akan bereaksi, dengan tatapan seperti apa para karyawan baru akan memandangnya. Dia tidak tahu, tetapi karena ada pertemuan hari ini, minggu depan akan berbeda dari minggu lalu. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Senin pagi tiba. Citra berangkat kerja 30 menit lebih lambat dari biasanya. Bukan disengaja. Hanya saja begitu. Saat berjalan dari stasiun kereta ke gedung kantor, dia menyadari bahwa langkah kakinya tidak seberat biasanya. Anehnya, terasa ringan. Dia membuka pintu kantor. Terlihat meja-meja tim SDM. Beberapa orang sudah datang. Begitu Citra masuk, pandangan mereka sejenak tertuju padanya. Lalu kembali ke layar masing-masing. Meja Rian kosong. Pukul 10 pagi, sebuah email masuk ke tim SDM. Pengirimnya adalah Baskara Prawiro. Penerimanya adalah seluruh tim SDM. Judulnya singkat. Pemberitahuan. Terkait standar komunikasi dalam organisasi. Isinya tidak panjang. Bahwa sedang dilakukan konfirmasi resmi atas pernyataan yang terjadi selama acara tim baru-baru ini, dan konten tersebut ditinjau, berdasarkan standar penilaian rekrutmen perusahaan dan peraturan komunikasi yang saling menghormati. Bahwa wawancara dengan pihak terkait akan dilakukan dalam minggu ini, dan tidak akan ada kerugian apapun bagi peserta wawancara. Kantor menjadi hening sejenak. Orang-orang yang membaca email itu melihat layar mereka untuk menghindari saling memandang. Citra membaca email itu dan menutupnya. Dan pagi itu, dia mulai mengerjakan pembaruan materi pelatihan. Pukul 11 pagi, Citra menerima pesan instan. Pengirimnya adalah salah satu manajer tim dari unit lain. Manajer tim operasional, Ibu Sonya. Dia adalah manajer tim yang dibantu Citra untuk menstandardisasi format laporan. Pesannya singkat. Bu Citra, bisa telepon sebentar? Citra berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah lorong. Dia menerima panggilan itu. Ibu Sonya berkata, saya sudah lihat email dari Pak Baskara. Dan saya juga sudah dengar cerita tentang acara kumpul-kumpul minggu lalu. Ya, materi, onboarding, yang dibuat Bu Citra, tim kami juga pakai. Saya tahu dari awal, bahwa itu buatan Bu Citra. Citra tidak menjawab, tapi waktu itu Pak Manajer Rian presentasi di laporan kinerja,
Dia hanya bilang itu kinerja tim SDM. Saya sudah merasa aneh waktu itu. Tapi saya tidak bisa bicara, saya mengerti. Sekarang pun sulit untuk bicara. Tapi kalau perlu, saya bisa konfirmasi bahwa itu benar kontribusi Bu Citra. Citra bersandar di ujung lorong. Terima kasih. Panggilan berakhir. Citra menatap keluar jendela sejenak, lalu kembali ke mejanya. Pukul 2 siang, Baskara Prawiro bertemu Rian di ruang rapat kecil tim SDM. Kali ini adalah wawancara resmi. Ada Baskara Prawiro, petugasnya, dan Rian. Rian lebih pendiam dibandingkan pagi hari. Wajah seseorang yang telah memutuskan sesuatu selama akhir pekan. Baskara Prawiro berkata, "Anda akan menyerahkannya secara tertulis, kan?" "Ya. Surat permintaan maaf, rencana pencegahan terulangnya kejadian, jadwal pelatihan, tolong berikan paling lambat sore ini." Rian mengangguk. Sebelum berdiri dari kursinya, Baskara Prawiro menambahkan satu hal lagi. Pernyataan itu tidak memiliki dasar apapun dalam standar penilaian rekrutmen, dan menyebutkan berulang kali sesuatu yang tidak ada dalam standar, meskipun itu lelucon, adalah risiko organisasi. Saya harap kesadaran ini dapat diperbaiki pada kesempatan ini. Rian tidak berkata apa-apa. Baskara Prawiro membuka pintu dan keluar. Pukul 3 sore, Citra dipanggil ke ruang rapat. Ada Baskara Prawiro dan petugasnya. Kali ini adalah wawancara konfirmasi. Baskara Prawiro berkata, manajer tim Rian Wijaya telah setuju untuk menyerahkan surat permintaan maaf dan rencana pencegahan terulangnya kejadian paling lambat sore ini. Dan terkait kasus ini, ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi. Citra menunggu. Dalam laporan kinerja tim SDM, kinerja perbaikan sistem pelatihan tahun ini hanya dicatat sebagai kinerja tim. Sepertinya kita perlu mengidentifikasi siapa kontributor sebenarnya dalam pekerjaan itu. Citra terdiam sejenak, lalu berkata, proses pelatihan, onboarding, yang saya rancang sekarang adalah standar perusahaan. Ruang rapat menjadi hening. Citra mengeluarkan satu amplop lagi dari tasnya. Tangkapan layar riwayat modifikasi file, catatan pembuat dokumen, isi pesan instan permintaan dari para manajer tim dari setiap departemen. Semuanya diurutkan berdasarkan tanggal. Ini adalah catatan kontribusi, metadata file dan riwayat permintaan ada bersamaan. Baskara Prawiro menerima amplop itu dan melihat isinya. Lalu perlahan mengangguk. Saya akan memeriksa catatan kontribusi kepenulisan ini. Citra mengangguk. Dalam perjalanan kembali ke kantor setelah wawancara, seorang rekan mendekatinya, bukan teman seangkatan. Seorang karyawan yang bekerja sebagai staf kontrak di tim SDM sebelum Citra dan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Bu Citra, bagaimana wawancara hari ini? Berjalan baik, karyawan itu berkata dengan suara pelan, saya tahu itu. Bahwa materi, onboarding, itu dibuat Bu Citra sampai larut malam. Karena saya melihatnya saat kita lembur bersama. Citra menatap orang itu, apakah Anda bersedia mengatakan itu jika diperlukan? Ya, saya akan mengatakannya. Jawaban singkat itu adalah kata-kata terpanjang yang didengar Citra hari itu. Organisasi yang tadinya diam perlahan mulai berubah arah. Hasil audit keluar 10 hari kemudian. Pengumuman resmi diturunkan ke seluruh tim SDM. Ada 3 item. Pencopotan Rian Wijaya dari jabatan manajer tim SDM dan penempatan kembali, pembentukan peraturan resmi tentang pernyataan diskriminatif dalam organisasi, dan peninjauan kembali kontributor sistem pelatihan karyawan baru serta pencatatan ulang kinerjanya. Ketika item ketiga diumumkan, tidak ada yang berbicara di dalam kantor, tetapi ada pandangan yang tertuju ke arah meja Citra. Pandangan itu berbeda dari sebelumnya. Rabu minggu itu, perusahaan mengeluarkan pengumuman umum. Pesan rekrutmen berubah. Di tempat yang sebelumnya tertulis diutamakan lulusan dari universitas terkemuka, kali ini kalimat penilaian berbasis kompetensi dan kinerja masuk. Itu adalah perubahan kecil, tetapi perubahan kalimat yang melekat pada pengumuman lowongan bukanlah hal kecil. Item baru juga ditambahkan ke materi, onboarding. Standar komunikasi yang saling menghormati. Bahwa pernyataan yang didasarkan pada asal universitas, daerah, usia, jenis kelamin melanggar standar dalam organisasi. Itu termasuk dalam materi panduan pada hari pertama orientasi karyawan baru.
Siapa yang membuat materi itu? Kali ini tertulis di halaman pertama file. Penyusun Citra Lestari. Tawaran menjadi karyawan tetap datang kepada Citra pada hari Kamis itu. Baskara Prawiro secara pribadi meminta wawancara. Mereka duduk berhadapan di ruang rapat. Ini adalah tawaran pengangkatan menjadi karyawan tetap. Jabatannya adalah di bidang perancangan pelatihan yang sama seperti sekarang, dan pangkatnya dimulai dari level manajer. Sambil mendengarkan kata-kata itu, Citra menerima dokumen. Membacanya, kondisi gaji, pangkat, lingkup tugas. Baskara Prawiro berkata, tinjau kondisinya dan beritahu saya. Sambil meletakkan dokumen, Citra berkata, bolehkah saya bertanya satu hal? Silakan, saya ingin tahu apakah tawaran ini dibuat karena kasus ini, atau apakah ini muncul dalam proses perubahan nyata organisasi ini ke depannya. Baskara Prawiro menatap Citra sejenak. Jujur, keduanya, kasus ini menjadi pemicunya, dan pada saat yang sama, kontribusi Bu Citra terkonfirmasi dalam proses tersebut. Tawaran ini muncul dari tumpang tindih kedua hal ini. Citra mengangguk, kalau begitu, bolehkah saya menyebutkan satu syarat lagi? Silakan. Strukturnya harus mendefinisikan dengan jelas wewenang, kompensasi, dan peran. Siapa yang namanya tercantum pada apa yang saya buat harus jelas ke depannya. Baskara Prawiro mencatat di buku catatannya. Syarat itu akan kami penuhi. Citra berpikir selama seminggu. Dia berpikir bahkan saat berbaring dengan lampu mati di malam hari. Apakah perusahaan ini benar-benar bisa berubah? Atau apakah kejadian ini hanyalah pembersihan sementara? Citra tahu bahwa jika orang tidak berubah, tidak ada artinya meskipun struktur berubah. Sebaliknya, jika struktur tidak berubah, meskipun orang berubah, itu tidak akan bertahan lama. Yang berubah kali ini adalah struktur. Peraturan dibuat, jalur resmi berfungsi, dan catatan kontribusi diresmikan. Apakah perubahan itu akan mengarah pada perubahan orang? Masih belum diketahui. Tetapi jika tidak ada kemungkinan itu, tidak ada alasan bagi Citra untuk berada di sana. Dan jika ada kemungkinan itu, ada alasan bagi Citra untuk berada di sana. Citra menulis email penerimaan. Bulan berikutnya, orientasi karyawan baru pertama dibuka. Citra berdiri di depan ruang kelas. Di layar ada materi yang baru dibuat. Daftar periksa, onboarding, perjabatan, peta pelatihan, standar komunikasi yang saling menghormati. Di halaman pertama file, ada nama penyusun. Para karyawan baru duduk dan menatap Citra. Ada 10 orang. Wajah yang beragam. Tatapan mata orang-orang yang pertama kali masuk ke perusahaan. Ada harapan, ada kecemasan, ada kehati-hatian. Sambil membalik materi, Citra berkata, di sini, Anda membuktikan diri dengan kontribusi, bukan dengan latar belakang. Itu adalah kalimat yang singkat. Tetapi semua yang dibutuhkan Citra untuk berdiri di tempat ini hari ini terkandung di dalamnya. Ada yang mencatat kalimat itu, ada juga yang hanya mendengarkan. Ada yang langsung mengerti kalimat itu, ada juga yang akan mengerti nanti. Citra tahu. Apakah kalimat ini benar-benar berfungsi diputuskan bukan di ruang kelas hari ini, tetapi setelah para karyawan baru itu kembali ke meja masing-masing. Karena itu, pertemuan hari ini penting, karena ini adalah permulaan. Sambil merapikan ruang kelas setelah orientasi selesai, Citra melihat keluar jendela sejenak. Di luar adalah hari yang biasa. Orang-orang berjalan, mobil-mobil berlalu lalang, sinar matahari turun. Tidak ada yang istimewa. Citra merapikan materi dan memasukkannya ke dalam tas. Mematikan lampu ruang kelas. Keluar ke lorong. Sambil berjalan, dia berpikir, suatu hari nanti, salah satu dari karyawan baru hari ini akan meninggalkan namanya di perusahaan ini. Dengan cara apapun, dan struktur yang memungkinkan nama itu ditinggalkan sekarang sedikit lebih mapan. Itu sudah cukup. Untuk saat ini, Citra menekan tombol lift. Pintu terbuka, dia melangkah masuk, pintu tertutup. Besok dia akan berangkat kerja pada waktu yang sama. Duduk di kursi yang sama. Tetapi bukan dengan kondisi yang sama. Perbedaan itulah yang menjadi awal dari hal-hal yang akan diciptakan di masa depan.